Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa SHUSD di tanggal 15 November 2023 di hari Rabu. Dan di sini kita lihat harga sempat mengalami sideways dari hari Selasa ya, atau di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Harga mengalami sideways sampai di pukul 20.30 ya, dan saat ini harga telah terjadi kenaikan setelah rilis news CPI dan inflation rate kemarin yang menyebabkan terjadinya pelemahan pada indeks dolar ya. Dan saat ini harga mencapai key level, dan sempat kemarin saya sampaikan analisa di video sebelumnya bahwa ketika dia mampu break dari zona sell 1, maka targetnya akan menuju ke key level, yang dimana jika nanti key level ini memberikan perlawanan akan terjadi penurunan minimal di zona sell 1, atau dia akan menuju ke zona netral untuk mencari titik retracement-nya ya. Dan saat ini potensinya akan terjadi kembali kenaikan ya, setelah kemarin terjadinya penurunan pada indeks dolar. Jadi yang harus kita perhatikan hari ini atau waspadai adalah terjadinya gap nanti di pembukaan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Jadi kita harus perhatikan nantinya. Dan untuk saat ini area zona buy satu ini akan kita jadikan sebagai area zona sell satu ini akan kita jadikan sebagai zona buy satu ya. Dan untuk zona netralnya kita jadikan sebagai zona buy ke dua. Kemudian untuk zona buy satunya kita akan jadikan sebagai zona baik ketiga ya. Jadi seperti itu yang akan kita perhatikan nantinya. Jadi ini kita akan hapus dulu. Oke, untuk zona sell 1 kita akan jadikan sebagai zona buy 1 ya, yaitu di harga 19.59 sampai dengan 19.56, yang dimana indikasinya di sini terjadi dua opsi ya. Terjadinya flag, bullish flag, dan juga nanti terbentuk bullish pennant untuk melanjutkan kenaikannya mencapai ke zona sell kedua ya. Jadi nanti kita akan perhatikan seperti apa perkembangan akan terbentuk. Akan menjadi zona buy 1, ini menjadi zona buy kedua kita. Untuk zona buy kedua kita ambil di 1947, 1951, kemudian zona buy ketiganya kita ambil di 1941, 1937 ya. Jadi ini akan kita perhatikan untuk hari ini. Kemudian untuk area zona sell-nya, untuk zona sell 1 ya, untuk tetap zona sell kedua kita ambil di area ini, dan juga zona sell ketiganya. Untuk zona sell satunya kita ambil di range key level dan juga di area ini ya. Dan akan kita jadikan sebagai zona sell 1 di harga 1969 sampai dengan 1973 ya. Ini untuk zona sell satunya. Oke. Ini akan kita perhatikan untuk hari ini ya, sebagai pantauan kita. Jadi apabila nanti harga melakukan kenaikan, untuk key levelnya kita hapus dulu ya, karena kan sudah di retest kemarin. Jadi untuk zona sell 1 kita ambil di area ini. Untuk potensi hari ini jika dia tidak mampu untuk break di atas dari zona sell 1, maka terjadi sideways di antara zona sell 1 dan zona buy 1 ya. Namun apabila nanti dia berhasil breakout di atas dari zona sell 1, jadi untuk zona sell 1 ini masih dalam kondisi high risk ya untuk kita melakukan entry. Namun apabila konfirmasi kuat, maka kita bisa melakukan entry sell di sini dengan target akan kembali melakukan penurunan ke zona buy satunya. Dan apabila dia di breakout, maka potensinya akan terjadi kenaikan ke zona sell kedua, kemudian retest dan lanjut lagi untuk melakukan kenaikan ke zona sell ketiga, yang dimana nanti untuk menuju zona sell ketiga ada key level yang harus diperhatikan, yaitu di area 1987 ya. Jadi jika dia nanti mencapai area 1987 kemudian ada perlawanan, maka potensinya akan kembali melakukan penurunan di kisaran zona sell kedua ya. Dia melakukan penurunan kembali ke sini untuk mencari titik retracement, atau dia akan ke zona sell 1 untuk kembali melakukan kenaikannya. Jadi itu yang akan kita perhatikan. Seperti halnya kemarin untuk analisa kemarin ya, di sini key level karena dia tidak mampu tertahan di zona sell-nya, kemudian terjadi kenaikan
dan mencapai key level, kemudian ada perlawanan ya. Jadi kasusnya juga sama dengan area ini. Jika zona sell kedua tidak bertahan, maka akan menuju key levelnya dulu untuk kemudian retest lagi ya. Jadi seperti itu yang akan kita perhatikan hari ini untuk opsi kenaikan dan juga penurunannya ya. Jadi apabila nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa harga mengalami penurunan dan break di bawah dari 1958 ini, maka potensinya akan terjadi penurunan menuju ke zona buy kedua atau ke zona buy ketiga untuk mencari titik retracement, melakukan kenaikan ya. Karena kalau kita lihat di sini ada perubahan tren yang dimana terjadinya downtrend, kemudian di breakout, pembentukan sideways di area ini dan kembali melakukan kenaikan ya. Jadi nantinya ketika dia melakukan penurunan, maka ada potensi untuk sebagai retest saja melanjutkan kenaikannya ya. Jadi seperti itu yang akan kita perhatikan hari ini. Jadi untuk minggu ini dominan kemungkinan akan terjadinya kenaikan ya. Dan di sini juga kita lihat ada key level di 1944.20 ya. Jadi mungkin seperti itu pantauan saya pada ya IHSG untuk hari ini. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri harga mengalami penurunan cukup signifikan ya. Harga mengalami penurunan cukup signifikan dan saat ini berada di kisaran harga area demand ya. Kita coba tandain di sini. Jadi potensinya akan ada koreksi. Ini adalah strong support pada indeks dolar ya, area kisarannya. Apabila dia break, maka potensinya akan menuju ke sini di kisaran 103.70, 103.57 dan juga target akhirnya nanti di range area ini. Oke, ini akan kita perhatikan karena yang dimana di sini dia sudah break area atas ya, dia sudah break area atasnya. Jadi kita hapus beberapa poin, hapus dulu untuk area-area ini. Jadi untuk sementara terlihat di sini indeks dolar mengalami penurunan cukup signifikan ya, dan sedangkan pergerakan dari indeks dolar semalam itu tidak terjadi kenaikan cukup signifikan ya, hanya beberapa pun saja. Sedangkan indeks dolar mengalami penurunan atau kejatuhan dari rilisnya news yang terjadi semalam ya, dan saat ini mencapai area demandnya. Jadi potensinya jika nanti dia ingin koreksi, kita bisa ukur garis Fibonacci dari sini. Ya, ada target maksimal koreksinya ya. Dia mencapai di kisaran support yang sudah di breakout, yang merupakan juga golden areanya. Jadi nanti ketika dia mampu koreksi ke atas, ya, dia koreksi ke sini, maka ini targetnya minimalnya dia ada di kisaran area ini ya, sebagai koreksinya. Itu kembali melakukan penurunan. Namun dengan syarat dia harus break di atas dari zona ini. Ya, dia harus break di atas dari zona ini di 104.16. Apabila nanti dia sideways di sini di zona ini di 104.16 dan juga di 104, maka potensinya akan terjadi drop base drop ya, dengan target dia harus break di bawah dari 104 untuk menuju ke target berikutnya di 103.70 dan 103.57 ya, ataupun terjadi penurunan kembali ke 103.42 dan 103.29. Jadi itu targetnya untuk hari ini pada indeks dolar. Dan hari ini juga ada news high impact yang akan rilis pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yaitu ada core PPI. Jadi tetap hati-hati buat sama-samanya, dan juga ada PPI ya akan rilis nanti, yang dimana di sini terlihat prediksinya juga akan terjadi pelemahan pada indeks dolar ya. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram. Jadi untuk opsinya nanti pada indeks dolar adalah koreksinya dia ke sini, kemudian melanjutkan penurunan apabila dia break di atas dari 104.16. Apabila tertahan di zona merah ini untuk menjadi sideways atau pembentukan drop base drop, maka targetnya akan terjadi penurunan lanjutan mencapai ke 103 maksimalnya ya, 103.29 itu maksimalnya. Apabila di area ini dia mampu breakout, maka targetnya akan koreksi ke sini untuk kembali melakukan penurunannya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa perkembangan yang akan terbentuk di sesi Asia sampai sesi Eropa pada hari Rabu ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan edisi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.